Baik, mungkin ini juga pertanyaan terakhir Ustadz. Waktunya tinggal beberapa menit. Harapan kepada kaum muslimin khususnya di Indonesia agar senantiasa semangat, terutama dalam menjalin silaturahim, agar tumbuh emosi yang saling menguatkan tadi. Bagaimana Ustadz Khalid Nur Syaifullah Al-Syanhum? Silahkan. Baik, pertama dari penjelasan beliau tadi, ya memang betul ya, yang namanya apa itu ittihadul ummah itu tidak mungkin dalam satu lembaga tertentu, dalam satu organisasi tertentu. Yang namanya ittihadul ummah itu ya tidak bisa semua umat Islam harus masuk dalam organisasi tertentu, itu tidak bisa. Makanya saya teringat yang menjadi pesan ya, beliau Kiai Haji Hasyim Muzadi, Allahumma ighfir lahu warhamhu, yang sudah sama jangan dibeda-bedakan, yang sudah beda jangan disama-samakan. Nah, ini luar biasa menjaga persatuan betul. Yang sudah sama jangan dibeda-bedakan, yang sudah beda jangan disama-samakan. Ini nasihat sehingga saling menghormati, saling menghargai. Dengan begitu insya Allah tidak ada yang merasa superior, tidak ada yang merasa inferior. Kalau di tengah-tengah umat Islam sesama muslim hanya gara-gara beda organisasi, satu ada yang merasa superior, satu ada yang merasa inferior, ya sudah, maka persatuan umat, tautan hati di antara umat Islam itu niscaya tidak akan bisa terwujud. Maka hindari superioritas, hindari perasaan inferior, merasa rendah, karena la farqa bainana illa bittaqwa. Nah, kita rubah pola pikir betul. Petani itu kenapa kok sampai tani Pak? Tadi beliau contohkan begitu, karena merasa inferior. Merasa inferior. Yang superior, nuwun sewu, mohon maaf, ini ya sudah terbolak-balik pola pikir umat Islam ini. Orang melihat seseorang itu mulia dilihat dari mobilnya, dilihat dari hartanya, dilihat dari status sosial pekerjaannya, dilihat dari pakaiannya. Nah, ini sebetulnya kalau ada orang yang memandang seperti ini, kemudian dia akan memberikan dampak pada orang yang dilihatnya sehingga merasa jumawa, merasa superior. Coba kita lihat saja sekarang di jalan-jalan, di jalan raya, kita setiap hari menggunakan jalan raya. Tidak sedikit yang mobil-mobilnya mewah itu, tidak sedikit. Tidak memperhatikan hak pengguna jalan yang lain seperti orang yang naik sepeda motor. Mengapa? Ya karena lewat dengan mobil bagus. Ini kalau tidak ada akhlak, ya sudah. Pengguna jalan yang lain haknya sudah sikat, dan itu kan. Lawang saya ini mobilnya mewah. Nah, tadi yang pakai sepeda motor yang merasa inferior, karena kalau tidak merasa inferior, tidak turun ke aspal ya ditabrak kan gitu. Makanya jangan sampai ada perasaan superior, inferior. Maka dirubah pola pikir, betul apa yang beliau sampaikan. Umat Islam itu apapun profesinya itu harus berani begini, harus bangga, jangan merasa rendah, karena Allah tidak melihat itu. Yang Allah lihat adalah kehalalannya. Sekalipun mobilnya mewah tapi dari hasil yang haram, itu tidak dipandang sama sekali oleh Allah. Bahkan sudah disiapkan itu, nah, disiapkan satu tempat di sana nanti untuk menerima akibatnya. Namun sekalipun tidak punya mobil, namun itu dengan cara yang halal, itu yang justru mulia di sisi Allah. Maka jangan malu apapun profesinya, yang penting tautkan hati terus kepada Allah. Di bawah kita ini hanya tanah, di atas kita hanya Allah. Jasad boleh ya, bersemayam di tanah, namun hati senantiasa harus bertaut dengan Allah yang ada di atas arsy. Dengan begitu, meskipun secara status sosial manusia memandang satu pekerjaan tadi disebutkan petani itu kayaknya koyoi rendah, namun kalau itu ditekuni dengan mujahadah, sabar, ikhlas, hasilnya halal,
justru mulia di hadapan Allah, maka harus bangga gitu kan. Ya. Jangan gini-gini Ustaz ya. Kok koyone rendah sekali petani, padahal kalau tidak ada petani kita mau makan apa? Nah, itulah saling membutuhkan satu dengan yang lain. Akhlak, kemudian bangga Ustaz ya. Iya, akhlak, ilmu. Tani itu harus dengan ilmu juga. Pokoknya umat Islam itu ya intinya sesuai Quran dan Sunnah harus kuat akhlaknya, kuat ilmunya. Nah, punya ilmu, tidak punya akhlak, maka akan menimpakan madarat pada orang lain. Ya. Nah, punya ilmu diikat dengan akhlak akan bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat dengan ilmunya. Ilmu yang tidak diikat dengan akhlak akan menimbulkan madarat-madarat bagi orang lain. Namun jika ilmu diikat dengan akhlak, bukan madarat yang muncul, namun akan membawa manfaat bagi orang lain. Sekalipun petani harus ada ilmunya. Coba seperti Mas Anda, tiba-tiba nanam tanpa ngerti ilmu pertanian, apa tukul ya, nggak panen, mati semua, harus dengan ilmu gitu. Ya itu banyak akhlak dengan ilmu. Baik. Kemudian ke Habib Soleh, harapan ke depan Habib kepada kaum muslimin, dan mungkin juga bisa disampaikan tentang pemahaman hadis iftirakul ummah yang mungkin sering dijadikan senjata untuk merasa bahwa golonganku lebih baik daripada golongan. Jadi sering menggunakan hadis iftirakul ummah ini Habib. Bagaimana penjelasan yang sahih mengenai hadis ini? Silakan Habib. Jadi pertama harapan saya, para tokoh-tokoh muslimin, para alim ulama, para kiai, para habaib, para ustadz, mari kita sadari bersama-sama, dan dari pesan-pesan Allah, pesan-pesan Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk kita ini saling bersatu, harga menghargai, hormat menghormati, dan kita timbulkan niat untuk kita mau bekerja sama satu dengan yang lain, karena memang kita saling membutuhkan dan kita memiliki banyak sekali kesamaan. Ya, kalau kita lihat dari hadis Nabi yang sering dijadikan dalil bahwa umat Islam ini ya memang sudah dinyatakan pecah gitu ya, kemudian yang satu masuk surga, yang 72 akan masuk neraka. Tapi kalau kita lihat pendapat-pendapat para alim ulama ya, seperti Al-Imam Al-Ghazali yang tua ya, kemudian yang ulama generasi yang akhir-akhir seperti Syekh Muhammad Said Ramadan Buti, kemudian Habib Abu Bakar Al-Mashhur Al-Adni, kemudian Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid juga, dan ulama-ulama yang lainnya, ketika beliau mensyarahkan makna hadis bahwa iftaraqa nasara Yahud bi 71 firqatan wa iftaraqa nasara bi 72 firqatan wa iftaraqat ummati bi 73 firqatan kulluhum finnar illa wahid ma ana alaihi wa ashabi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu menyebutkan seperti ini, bahwa coba diteliti ketika Nabi SAW menyebut pecahnya Yahudi, Rasulullah menyebut Yahudi, pecahnya Nasrani dengan 72, Rasulullah menyebut Nasrani. Tapi ketika menyebut Islam, Rasulullah tidak mengatakan pecah Islam, tapi pecah umat. Iftarakat ummati, kata Nabi, umatku. Para ulama-ulama yang saya sebutkan itu tadi, dan juga banyak ulama yang lain, umatnya Rasulullah itu dibagi dua, ummatul ijabah dan ummatul dakwah. Ummatul ijabah adalah umat yang mereka sudah menerima Islam, sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah muslimin.
Kemudian ummatud dakwah adalah umat yang menjadi objek untuk kita dakwahi, yaitu non-muslim. Mereka adalah 72 dan muslimin adalah 1 yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai umatul ijabah. Maka siapa saja yang meninggal dunia dan dia membawa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam matinya, huwa fil jannah, dia masuk surga. Golongan apapun, organisasi apapun, ya, mereka adalah saudara kita muslim karena dia mati dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW mengatakan, ya, man qala la ilaha illallah dakhala jannah, dan siapa yang dia wala tamutunna illa wa antum muslimun, kamu jangan mati kecuali kamu adalah Islam. Apa itu Islam? Orang syarat yang utama masuk Islam adalah dia bersyahadatain, dia langsung jadi muslimin, apapun dia madhabnya, apapun dia organisasinya dan golongannya. Nah, itulah saudara kita. Jadi semua muslimin, organisasinya apapun juga, golongannya apapun juga, mereka adalah ahlul jannah. Ya, karena dia pembawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang lebih mahal dari 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kalau kita tidak menghargai setiap muslim yang di dalamnya ada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kita rendahkan, sungguh kita merendahkan Allah dan Rasulullah. Sungguh kita merendahkan kalimat yang ada dalam dada orang itu. Ya, alangkah ngerinya diri kita, seseorang yang sudah memiliki kalimat azim, yang dibawa kalimat itu oleh seluruh para nabi dan para rasul sejak Allah ciptakan langit dan bumi, Nabi Adam alaihissalam sampai nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu memperjuangkan kalimat itu, dan kalimat itu sudah masuk dalam dada setiap orang yang menerima Rasulullah SAW dengan ucapannya. Kita harus ihtiram dalam lubuk hati kita yang paling dalam, dia adalah saudara saya, dia adalah saudara saya yang saya dipersatukan oleh Allah SWT dengan kalimat itu. Tidak boleh ada perasaan merendahkan, tidak boleh kita merasaan menghina, ya, karena kalau kita menghina orang yang sudah punya kalimat, kita akan berhadapan dengan Allah. Bagaimana wajah kita nanti berhadapan dengan Allah dan Rasulullah pada orang yang sudah punya kalimat yang agung yang ada dalam dadanya? Maka itulah dari ini kita harus bersatu. Setiap orang yang dalamnya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun adanya perbedaan-perbedaan furu'iyah yang terjadi, itu adalah rahmah bagi diri kita yang tidak bisa saya ceritakan di mana sisi rahmahnya, karena memang dalam kondisi dan situasi tertentu kita mesti mengikuti pendapat yang seperti itu. Kalau tidak kita kesulitan, ya, seperti orang menyentuh perempuan itu kalau mazhab Syafi'i batal wudu, ya, termasuk menyentuh suami karena itu bukan mahram gitu kan. Selama bukan mahram dan sama-sama besar dan tidak ada hail, tidak ada penghalang, dia batal wudu menurut Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik mengatakan tidak batal, karena aulamastumun nisa yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah bimana jima, bukan lamas secara seperti ini, ya gitulah. Imam Syafi'i mengatakan kalau saya berpendapat lamas itu ya menyentuh, karena setiap ayat yang menyebutkan hukum itu tidak boleh dilarikan ke majazi selama itu bisa diartikan maknanya sebagai harfiahnya gitu. Imam Syafi'i berbeda. Bolehlah kalau orang mengatakan itu tidak batal seperti Imam Malik, monggo, karena Imam Malik juga punya dalil dari penguat hadis ketika Rasulullah mencium Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika dalam sholatnya, atau ketika dalam sholatnya beliau pernah menyentuh kakinya, gitu kan? Itu dalilnya Imam Malik bahwa tidak batal. Imam Syafi'i juga punya dalil yang lain daripada itu, ya. Ternyata ini ikhtilaf kan, ini rahmah. Ketika orang yang bermadzhab Syafi'i datang ke Mekah Mukarramah, ya, dalam badan pakaian ihram, yang jutaan orang tawaf jadi satu,
susah sekali kita untuk bisa menghindari persentuhan itu gitu loh. Ya, dan itu terjadi ya. Pasti akan batal karena kita pakai pakaian ihram terbuka tangan kita. Ada orang-orang yang Pakistan, India, Bangladesh itu tidak pakai kaos kaki dia. Kaki kita padahal tidak pakai kaos kaki juga karena kita ihram tidak boleh pakai pakaian yang tertutup kaki kita pakai lagi-lagi. Kita terinjak. Kalau kita batal wudu karena kita ikut mazhab Syafi'i, wah kita bisa pingsan mula wirawiri terus ya. Wudu terus tidak bisa tawaf. Ternyata ada pendapat Imam Malik yang mengatakan tidak batal wudu. Dan juga ada pendapat yang mengatakan bahwa yang batal itu adalah lamis, yang menyentuh, tapi yang malbus, yang tersentuh tidak batal. Nah, ada ikhtilaf itu rahmah bagi kita, sehingga ringanlah. Dan masih banyak lagi masalah-masalah yang lain. Jadi insya Allah saya pribadi ngikutilah apa yang disebutkan para a'imah tadi tentang hadis itu, bahwa 73 golongan pecah umat Islam. Ya, pecah umat itu, umatnya Rasulullah ya, umatnya Rasulullah ya, bukan umat Islamnya, umatnya Rasulullah itu. Umat Rasulullah ada dua, yang ijabah adalah orang Islam yang punya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka adalah ahlul jannah. Dan yang 72 golongan yang masih menjadi objek, yang belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau sampai dia meninggal dunia tidak membawa kalimat itu, maka dia adalah finnar. Begitu Ustaz. Masya Allah, semoga memberikan manfaat kepada kaum muslimin untuk lembut jiwa kita, untuk bisa menghargai sesama kaum muslimin di Indonesia khususnya. Masya Allah, barakallahu fikum Habib. Dan kemudian ke Ustadz Wasono Nur Hadi, harapan ke depan kepada umat Islam agar ekonominya bangkit seperti apa, silakan. Yang pertama kami menyampaikan bahwasanya Rasulullah itu dalam hijrah setelah pertama membangun masjid, yang kedua kan pasar, gitu ya Habib nggih. Pasar artinya ekonomi diterima oleh kaum muslimin pada umumnya, dan bahkan akhirnya pasar Yahudi itu akhirnya surut. Kemudian juga belanja ke tempatnya Rasulullah. Artinya ekonomi Islam itu juga diterima oleh berbagai kalangan, begitu. Satu. Kemudian yang kedua, masuk ke Indonesia, NKRI ini juga tadi saya sampaikan dibangun dengan cara-cara usaha, salah satunya dakwah melalui usaha. Maka kalau hari ini minta maaf kaum muslimin dari entah nanti dari pondok, dari kalangan apapun organisasi, kita bergerak dalam bidang ekonomi, ini berarti kita juga menjaga NKRI. Karena para wali songo itu juga waktu itu Nusantara juga akhirnya menjadi NKRI, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian Yai Ahmad Dahlan itu juga NKRI. Jadi kalau hari ini kita membangun ekonomi, juga kita membangun NKRI. Gitu. Yang terakhir, harapannya adalah bentuknya action ini Mas Adam. Jadi ekonomi tidak bisa sekedar teori, nggak bisa, tapi ini action. Yang paling pendek, simple. Kalau ada embok-embok kita pakai bronjong, maka mobil kita berhenti. Bahasa Jawa ini larisi gitu Ustaz. Larisi, karena di balik embok bronjong itu, sekali lagi, ada cucu yang TPA, ada anak sekolah Islam, ada yang mondok dan lain-lain. Saya udah praktek Ustaz. Saya beli karak itu harganya 16.000, tak kasih uang 20.000. Mau dijujuli, kemudian saya sampaikan, ini Pak, jujuli Pak. Mbok, sing 4.000 sedekahku ya Mbok. Nangis Mbok kita ternyata itu 4.000 coba. Artinya di kalangan kita sangat lembut sekali. Ayo ini action. Yang naik mobil, yang naik motor, kalau ada penjual-penjual kita, Mbok-mbok itu berhenti mobil kita. Kemudian yang kedua, actionnya adalah ayo para petani mempunyai semangat. Nanti kalau kepingin dari ilmu yang sudah kami siapkan dengan tim, bahwasanya 1.000 meter ada penghasilan 50 juta, kemudian setahun panen 4 kali, ini sudah real, bisa diundang juga ada di forum kita ini. Begitu kami jembatani. Kemudian kalau nanti dari keumatan itu yang ada di kota, kami di Santri Makarya memang bentuknya action ini kita Mas. Action kami sudah karena sudah lama Ustadz, kami di divisi ekonomi Dewan Syariah, ada divisi ekonomi di Dewan Dakwah, begitu, sehingga kami tugas kami memang itu, sehingga kami kumpulkan produk-produknya teman-teman muslim, termasuk nanti kalau warga kita ada produk, silakan lempar kepada kami, akan kami lempar kepada kaum muslimin. Maka insya Allah kalau umat Islam ini bersatu, maka Indonesia ini akan tegak. Ngaten kira-kira. Bentar ya, ini teori ya. Teori bagus sekali, tinggal dipraktekkan. Ini teori ini. Ya.
Sekarang ya, teorinya tadi ada mbok-mbok bawa bronjong, yang mobil ayo berhenti ngelarisi karena ada anak TPA, sekolah, dan lain sebagainya. Ini teori. Jadi tinggal dipraktekkan. Nah, ini PR kita bersama. Sayangnya yang naik mobil sekarang saat ini masih banyak yang gengsi. Yang Mau mosok naik mobil beli di bronjong. Nah, begitu loh. Ini pola pikir lagi harus dirubah. Insyaallah. Nah, kalau tidak bisa berubah ya teori, tinggal teori, sulit untuk dipraktekkan. Maka mari kita jadi pionir ya umat Islam. Sudah naik mobil jangan malu untuk beli di bronjong, untuk beli di ini. Ya, karena orang tidak akan melihat mobilmu. Justru sekarang ini secara fitrah, secara nurani, orang akan lebih respect orang yang naik mobil beli di bronjong itu. Kalau beli di mall, wes biasa. Kalau naik mobil, gengsi, belinya di mall itu wes biasa. Nah, itu mudah-mudahan teori-teori tadi tidak hanya sebatas sebagai teori, baik yang Habib sampaikan, Ustaz Wasono sampaikan, mudah-mudahan betul-betul bisa kita praktekkan secara bersama-sama. Amin. Terima kasih. Siap untuk bersama-sama action. Siap, insya Allah. Juga bersama dengan Habib tadi. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Wasono, Sami-sami. Habib Sore Al-Jufri, Al Ustadz, terima kasih. Sami-sami. Semoga ke depan bisa bersua kembali di program yang sama atau program yang lain. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.